Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu adik-adik mahasiswa dalam praktikum daring mata kuliah biokimia. Biokimia merupakan mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa program studi D4 Manajemen Bisnis Unggas, jurusan Peternakan Politeknik Jember. Biokimia mempunyai bobot 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Modul praktikum daring biokimia ini akan diampu oleh 2 orang dosen, yaitu saya, Mary Puspita Utami, dan Ibu Reka Rahmasari, Sarjana Peternakan, Magister Sains. Adik-adik, untuk mengawali praktikum ini, saya akan mengajak adik-adik kembali untuk mengingat materi tentang konsep biokimia, dan selanjutnya nanti akan dipelajari tentang struktur dan organisasi sel bersama dengan Ibu Reka. Adik-adik, mari kita simak video ini bersama-sama. Adik-adik mahasiswa, konsep biokimia adalah berawal dari ruang lingkup biokimia dalam kehidupan ini yang sangat luas. Karena pada setiap kehidupan pasti berlangsung proses kimiawi. Biokimia berkembang pada awal abad ke-20 ketika para ilmuwan tertarik untuk mempelajari keterkaitan hubungan antara ilmu kimia, fisiologi, dan biologi untuk menyelidiki proses kimia sistem kehidupan. Sehingga biokimia dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan dasar kimiawi kehidupan. Mempelajari kehidupan tidak terlepas dari belajar tentang sel yang merupakan unit struktural terkecil yang membangun sistem kehidupan. Dengan konsep ini, ilmu biokimia didefinisikan secara fungsional sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan unsur-unsur kimiawi dalam sel hidup dengan berbagai reaksi serta proses yang terjadi di dalam sel. Dari definisi fungsional tersebut, biokimia mengeksplorasi kimia organisme hidup berdasarkan molekuler yang bertujuan untuk mempelajari perubahan yang terjadi dalam sel hidup. Sehingga biokimia menjadi dasar untuk memahami semua proses biologi sekaligus penerapan kimia pada studi tingkat seluler dan molekuler. Dari konsep ilmu biokimia tadi, selanjutnya kita mempelajari terminologi biokimia yang mencakup berbagai ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita ketahui, biokimia mengkaji struktur, komposisi, dan reaksi kimia zat di dalam sistem hidup. Selanjutnya, biokimia juga mengungkapkan reaksi kimia kompleks yang terjadi dalam berbagai bentuk kehidupan, yang secara mendalam akan dipelajari pada ilmu-ilmu yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Sehingga biokimia mencakup berbagai ilmu seperti neurokimia, kimia bioorganik, biokimia klinis, biokimia fisik, farmakologi kimia, dan imunokimia. Dari keterkaitan ini akan terciptalah berbagai hubungan antara berbagai ilmu yang berkontribusi dalam perkembangan biokimia. Adik-adik mahasiswa, berikut adalah beberapa ilmu yang berkontribusi dan berhubungan erat dengan biokimia. Di antaranya kedokteran hewan, fisiologi, nutrisi, pertanian, biologi, biofisika, genetika, kimia organik, dan tentunya peternakan. Oleh karena itu, adik-adik yang saat ini studi di D4 Manajemen Bisnis Unggas, jurusan peternakan, kita mempelajari tentang biokimia. Sebagai bagian dari ilmu peternakan, biokimia mempelajari zat kimia dan proses yang terjadi pada tanaman, hewan, dan mikroorganisme, serta perubahan yang dialami selama perkembangan dalam kehidupan. Juga mempelajari perubahan kimia dalam organisme, yaitu metabolisme, berupa degradasi zat untuk mendapatkan energi yang diperlukan dan sintesis molekul kompleks yang diperlukan untuk proses kehidupan.
Di samping itu, biokimia juga mengkaji perubahan kimia yang tergantung pada aksi katalis organik berupa enzim. Organisme hidup mengandung ribuan senyawa kimia yang berbeda. Biokimia menjelaskan terjadinya transformasi kimia yang dialami oleh senyawa di dalam sel hidup. Transformasi kimia terjadi karena setiap sel hidup mengandung air, mineral, senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan sebagian senyawa organik itu juga mengandung nitrogen, fosfor, dan sebagainya. Secara umum, senyawa organik diklasifikasikan sebagai protein, karbohidrat, dan lipid. Adik-adik, setelah kita memahami konsep biokimia serta berbagai ilmu yang berkaitan dengan biokimia, selanjutnya untuk mendalami biokimia kita akan mempelajari tentang sel, molekul, sampai dengan organisme. Nah, setelah ini kita akan bersama-sama melanjutkan praktikum bersama Ibu Roika. Tetap stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reika Rahmasari. Sebelumnya, kalian sudah mendengar pemaparan tentang apa itu biokimia dari Dr. Mary. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai apa itu sel. Berikut adalah beberapa teori mengenai sel. Seorang peneliti bernama Robert Hooke pada tahun 1665 melakukan penelitian menggunakan mikroskop dan menemukan adanya sel pada gabus. Selanjutnya, pada tahun 1675, Anthony van Leeuwenhoek menemukan organisme uniseluler. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Matthias Claydon pada tahun 1837 dan menemukan bahwa semua tanaman terdiri dari sel. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Theodor Schwann pada tahun 1839. Ia menemukan bahwa hewan terdiri dari sel dan semua makhluk hidup terdiri dari sel. Pada tahun 1855, Rudolf Virchow menemukan bahwa setiap sel berasal dari sel, omnicellula cellula. Sehingga disimpulkan teori tentang sel dari 3 peneliti, yaitu Claydon, Schwann, dan Virchow adalah: 1. Semua makhluk hidup terdiri atas sel. Jadi, tumbuhan, hewan, manusia, dan makhluk hidup lainnya terdapat sel. Yang kedua adalah sel adalah unit struktural terkecil yang berfungsi untuk kehidupan makhluk hidup. Dan teori terakhir adalah sel baru dihasilkan dari sel yang sudah ada. Jadi, setiap sel melakukan pembelahan dan melakukan perbanyakan untuk menghasilkan sel-sel baru. Sel merupakan bagian terkecil dalam organisasi kehidupan. Sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama akan membentuk jaringan, dan jaringan yang mempunyai fungsi yang sama akan membentuk sebuah organ, di mana organ-organ yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama akan membentuk sistem organ. Selanjutnya, sistem organ akan membentuk suatu makhluk hidup. Contohnya, misal sel otot polos, maka sel-sel otot polos akan membentuk jaringan otot polos. Selanjutnya, jaringan otot polos akan menyusun sebuah organ. Contohnya, saluran pencernaan, di mana organ-organ saluran pencernaan akan bersatu membentuk sistem organ. Sistem organ pencernaan, kemudian sistem organ peredaran darah, sistem organ pernapasan, dan sistem organ lainnya akan membentuk suatu makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis sel. Berdasarkan ada tidaknya nukleus atau selaput inti sel, maka sel terbagi menjadi 2, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Untuk perkenalan lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. All living things are made up of cells.
There are many different types of cells in our bodies, including bone cells, cartilage cells, blood cells, muscle cells, and nerve cells. The broadest classification of cells is into two groups, eukaryotic and prokaryotic. There are a number of differences between these two types of cells. The main difference is that eukaryotic cells have a double membrane-bound nucleus, which contains the cell's DNA. Prokaryotic cells do not have a nucleus, only a nucleoid, which is the central, open part of the cell where the DNA is found. Eukaryotic cells also have other large, complex, membrane-bound organelles, which prokaryotic cells lack. These include mitochondria, rough and smooth endoplasmic reticulum, the Golgi complex, and in the case of plant cells, chloroplasts. Organisms with eukaryotic cells are called eukaryotes, and they include all animals, plants, protozoa, and fungi. Organisms with prokaryotic cells are called prokaryotes, and they include bacteria and archaea. For millions of years, prokaryotes were the only form of life on this planet. Eukaryotes came later as a result of the process of evolution. Another difference between eukaryotic and prokaryotic cells is their size. Eukaryotic cells are generally larger than prokaryotic cells. Eukaryotes are mostly, although not entirely, multicellular organisms, whereas prokaryotes are always single-celled, or unicellular organisms. Examples of unicellular eukaryotes include amoebas, paramecium, and yeast. The structure of the DNA in eukaryotic cells is different from that in prokaryotic cells. In the nucleus of eukaryotic cells, DNA forms tightly bound and organized chromosomes. Prokaryotic cells contain just a single loop of stable chromosomal DNA stored in the nucleoid. The nucleoid is not a structure, but the area where the DNA is found. Both types contain ribosomes, but in eukaryotic cells, they are bigger and more complex and bound by a membrane. Most eukaryotes reproduce sexually. The offspring have genetic material that is a combination of the parent's genome. Prokaryotes, however, reproduce asexually. Their offspring are clones of the parent cell, which come about through binary fission. Finally, prokaryotic cells have a larger surface area to volume ratio than eukaryotic cells, which results in a higher metabolic rate, and therefore increased growth rate and shorter generation time. While eukaryotic and prokaryotic cells are quite different in their structure and processes, they do share similarities. Ribosomes are one feature they have in common, but both also have a cell membrane composed of phospholipids and proteins. The membrane provides a barrier between the external and internal environments of the cell and selectively allows certain materials to pass through. Both types of cell have DNA as the basis for their genes, although the structure is different. The genetic material regulates cell function and contains the coded information that is passed on to offspring. Both also contain cytoplasm, but in eukaryotic cells, it is defined as everything within the cell outside of the nucleus. In prokaryotic cells, the cytoplasm refers to everything contained inside the cell membrane. The gel-like cytosol is a major part of the cytoplasm in both types of cell. This solution is the site of many of the cell's metabolic processes, such as the synthesis of protein. Bagaimana dengan video yang sudah kalian saksikan? Berikut adalah pemaparan tentang sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Betul, sel prokaryotik dan sel eukaryotik mempunyai berbagai macam perbedaan, tidak hanya dari ada tidaknya selaput inti sel. Tetapi dari slide
Kalian bisa lihat kan berbagai jenis perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Misal, organisme yang mempunyai sel prokariotik adalah bakteri dan archaea, sedangkan sel eukariotik ditemukan pada hewan, tumbuhan, protista, dan fungi. Untuk membran inti, sel prokariotik tidak ada, sedangkan sel eukariotik ada. Ukuran sel prokariotik mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan sel eukariotik. Selanjutnya, ada tidaknya organel membran. Sel prokariotik tidak memiliki, sedangkan sel eukariotik memiliki. Lokasi DNA. Sel prokariotik, DNA ditemukan di sitoplasma, sedangkan sel eukariotik ditemukan di nukleus. Untuk metabolisme, sel prokariotik, sistem metabolismenya secara anaerob dan aerob, sedangkan sel eukariotik umumnya adalah aerob. Untuk alat gerak, sel prokariotik menggunakan flagela, sel eukariotik menggunakan flagela dan mikrotubulus. Ada tidaknya dinding sel. Sel prokariotik mempunyai dinding sel yang tersusun dari gula tertentu dan protein, sedangkan sel eukariotik, dinding sel hanya ditemukan pada tumbuhan yang tersusun dari selulosa, sedangkan hewan tidak mempunyai dinding sel. Bagaimana dengan sistem reproduksinya? Sel prokariotik melakukan pembelahan linear, sedangkan sel eukariotik melakukan mitosis, meiosis, dan linear. Organisasi selnya, sel prokariotik biasanya bersel tunggal atau bersel satu, sedangkan sel eukariotik umumnya bersel banyak kecuali protista. Tersebut adalah beberapa perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Berikut adalah gambaran mengenai sel prokariotik dan sel eukariotik. Demikian pemaparan tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai organel sel. Berikut ini adalah gambaran mengenai sel prokariotik dan sel eukariotik. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai organel-organel sel. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagian-bagian sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel ini adalah bagian terluar dari sel. Fungsinya adalah melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat dari sel satu ke sel yang lainnya, kemudian menerima rangsang dari sel luar, serta tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Bagian kedua yaitu dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh tumbuhan yang mempunyai fungsi melindungi sel dan menjaga bentuk sel. Bagian ketiga adalah sitoplasma. Hampir semua bagian sitoplasma, sekitar 90%, tersusun dari cairan. Fungsinya adalah melarutkan zat-zat kimia dan tempat terjadinya reaksi kimia. Di dalam sitoplasma juga terdapat organel-organel sel yang akan kita pelajari nanti. Bagian terakhir adalah inti sel atau nukleus. Dalam nukleus terdapat membran nukleus, yaitu membran yang menyelubungi nukleus. Yang kedua adalah kromatin yang terdiri atas DNA dan protein. Selanjutnya ada kromosom, terdapat DNA sebelum melakukan pembelahan. Dengan kata lain, kromosom adalah kromatin yang memendek dan menebal sebelum melakukan proses pembelahan. Yang terakhir adalah nukleus, struktur dalam nukleus yang membentuk ribosom. Berikut adalah organel-organel sel. Yang pertama adalah retikulum endoplasma atau disingkat RE. Organel berupa sistem membran yang berlipat-lipat menghubungkan membran sel dengan membran sel inti, membentuk seperti benang-benang jala. Terdapat dua jenis RE, yaitu RE kasar, di mana RE ini ditempeli oleh ribosom. Fungsi dari RE kasar adalah transport atau pengangkut sintesis protein.
Yang kedua adalah RE halus. RE ini tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsi dari RE ini adalah transport atau pengangkut sintesis lemak dan steroid, tempat menyimpan fosfolipid, glikolipid, steroid, serta melaksanakan detoksifikasi racun. Organel lainnya yang kedua adalah ribosom. Ribosom adalah organel berbentuk bulat bundar dengan ukuran besar dan kecil. Fungsinya adalah tempat sintesis protein. Ribosom inilah tadi yang menempel di RE kasar, atau ribosom ini bebas di sitoplasma. Organel sel yang ketiga adalah mitokondria. Mitokondria ini disebut sebagai dapur sel, the powerhouse. Fungsinya adalah tempat respirasi aerob untuk membentuk ATP sebagai sumber energi dalam sel. Organel lainnya adalah lisosom. Lisosom ini organel yang dihasilkan oleh aparatus Golgi, berbentuk kantong kecil dan menghasilkan enzim seperti fosfatase, lipase, dan proteolitik. Fungsinya pencernaan intrasel serta menghancurkan organel sel yang rusak. Organel lainnya adalah badan Golgi atau disebut sebagai aparatus Golgi. Tumpukan kantong-kantong pipih ini berfungsi untuk tempat sintesis getah pencernaan, membentuk protein, sintesis lisosom, dinding dan membran sel. Selanjutnya adalah sentrosom. Sentrosom adalah organel yang tersusun dari 2 sentriol. Fungsinya adalah untuk pembelahan sel. Organel selanjutnya adalah plastida. Plastida ini adalah organel berpigmen atau kloroplas, hanya ditemukan pada tumbuhan, dan merupakan organ utama tempat fotosintesis. Organel selanjutnya adalah vakuola, tempat menyimpan cadangan makanan serta zat-zat yang akan diekskresikan. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyaksikan video tentang organel-organel sel. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have 3 things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are 2 broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins.
Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. Bagaimana? Semoga dengan melihat video
kalian bisa lebih memahami tentang organel-organel sel yang sudah disampaikan. Selanjutnya, kita beralih tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Berikut ini adalah gambaran tentang sel hewan. Umumnya, sel hewan digambarkan dengan bentuk yang bulat, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki bentuk yang persegi, seperti pada gambar ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan menonton video mengenai sel tumbuhan dan sel hewan. Welcome to Moo Moo Math and Science. In this video, I'd like to talk about the similarities and differences between plant and animal cells. There's a great variety of plants and animals found on Earth. If you look at a plant cell and an animal cell, you will see they have similarities and differences. Let's first focus on how they are similar. They both are considered eukaryotic cells because they both contain a nucleus and membrane-bound organelles. They have many of the same organelles. They both contain a rough and smooth ER, a Golgi body, mitochondria. They both have ribosomes, which create proteins. Technically, ribosomes are not organelles because they are not membrane-bound. In addition, animal and plant cells contain a cytoskeleton and cytoplasm, and they both contain a cell membrane. Now let's focus on some of the differences. A plant cell has a cell wall. The cell wall is a rigid outer covering of a plant cell that provides structure and protection. Animal cells do not have a cell wall. A plant cell has chloroplasts. Chloroplasts are the location of photosynthesis, which allows the plant to convert sunlight into sugar. Then the mitochondria of the plant uses this sugar to create energy. Animal cells do not have chloroplasts. Plant cells have a large central vacuole compared to an animal cell that contains smaller vacuoles. Plant cells do not have lysosomes, and animal cells do have lysosomes. Lysosomes help animals break down large molecules, old cell parts, and sometimes large micromolecules that get past the cell membrane. The cell wall of a plant cell keeps many of these large molecules out, and the plant cells have special vacuoles that perform a similar function that the lysosomes do in animals. Plant cells contain plastids, and animals do not have plastids. The plastids of plants take several forms. The following is a picture of some of the different plastids found in a plant. Plants do not have centrosomes, and animals do. Centrosomes are the microtubule organizing and construction center, and they also help spindle fibers attach to the chromosomes during mitosis. Plant cells use another type of function or device in order to attach to the chromosomes during mitosis. So there you go, some of the similarities and differences of plant and animal cells. Thanks for watching, and Moo Moo Math uploads a new math and science video every day. Please subscribe and share. Apakah kalian mengerti tentang video tersebut? Apakah kalian menemukan bagaimana perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan? Berikut adalah perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Dan berikut adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki ukuran lebih kecil daripada sel tumbuhan serta bentuknya tidak tetap. Sedangkan sel tumbuhan mempunyai ukuran yang lebih besar dari sel hewan dan mempunyai bentuk tetap. Kenapa? Karena sel tumbuhan memiliki dinding sel, di mana fungsi dinding sel adalah menjaga agar sel tetap dalam bentuknya. Bagaimana jika sel tumbuhan tidak memiliki dinding sel? Pasti tumbuhan-tumbuhan tidak dapat berdiri tegak. Berikut adalah beberapa perbedaan mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Dalam hal organel sel, dinding sel, hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan memiliki dinding sel. Vakuola, untuk hewan, vakuola ukurannya lebih kecil atau tidak memiliki vakuola.
sedangkan tumbuhan memiliki vakuola dalam ukuran yang besar, di mana vakuola ini tadi berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian organel pembeda lainnya adalah plastida. Plastida yang di dalamnya terdapat kloroplas, hewan tidak memiliki, sedangkan tumbuhan memiliki karena mempunyai fungsi sebagai fotosintesis. Selanjutnya, sentrosom. Sentrosom ini hanya dimiliki oleh hewan, tumbuhan tidak memiliki. Lisosom juga sama, hanya dimiliki oleh hewan, tumbuhan tidak memiliki. Dan mikrofilamen atau alat gerak hanya dimiliki oleh sel hewan, serta sel tumbuhan tidak memilikinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian memahami apa yang kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with.